Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madrian Pranabang. Di sini saya akan menjelaskan tentang publication process. Publication process atau bisa juga disebut dengan proses penerbitan. Setelah melakukan perencanaan dan menulis jurnal penelitian yang kita buat, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengupload artikel yang kita punya ke publik. Penerbitan suatu artikel atau jurnal tentu saja mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Berikut adalah pembahasan yang tentang proses penerbitan tersebut. Hal pertama yang harus kita ketahui sebelum menerbitkan sebuah jurnal adalah penerbitan sebuah jurnal itu memiliki beberapa tahapan. Tahapan tersebut haruslah dikerjakan agar penerbitan jurnal tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Adapun tahapan-tahapan penerbitan jurnal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kita harus mengatur dewan editor yang untuk mengatur jurnal yang sudah ada atau membuat jurnal yang baru. Ini kita harus bekerja sama dengan editor dan dewan editor dengan mencari editor yang baru atau anggota dewan editor yang baru dan membuat atau mengatur jurnal bersama-sama. Lalu yang kedua, kita harus meningkatkan jurnal agar dapat dilakukan proses pengiriman, lalu kelola pengiriman tersebut dengan editor. Yang ketiga, kita harus memfasilitasi peninjauan yang dilakukan editor dengan mengumpulkan review paper dari jurnal yang akan diterbitkan. Lalu yang keempat, produksi atau lakukan perbaikan kata-kata terhadap pengiriman yang diterima kalau sudah memiliki izin dari pemiliknya. Yang kelima, terbitkan artikelnya lalu sebarkan artikel yang sudah diterbitkan. Lalu yang keenam, arsipkan jurnal yang diterbitkan lalu tingkatkan kegunaan dari jurnal tersebut. Sekarang kita akan membahas tahapan-tahapan penerbitan jurnal tersebut. Kita awali dengan mengatur dewan editor. Salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang publisher atau penerbit adalah memilih editor dan membantu editor dalam mengatur dewan redaksi. Beberapa hal ini mungkin adalah hal yang harus diketahui oleh publisher atau penerbit. Editor biasanya dipilih oleh publisher atau penerbit atau oleh masyarakat jika jurnal yang akan diterbitkan dibuat oleh masyarakat. Ini artinya kita harus mengetahui editor seperti apa yang kita inginkan agar mendapatkan hasil yang terbaik dari penerbitan jurnal tersebut. Seorang publisher atau penerbit memilih editor tergantung dari rekam jejak yang dimilikinya. Dari pengetahuan disiplin jurnal. Artinya kita harus memiliki editor-editor yang memiliki pengalaman yang mendalam pada perjurnalan. Kita dapat melihat pengalaman para editor dari hasil jurnal yang diterbitkannya. Juga kita bisa melihat sudah berapa lama rekam jejaknya dalam dunia penerbitan jurnal. Semakin lama seorang editor bekerja dalam dunia penerbitan jurnal, maka ada kemungkinan hasil dari jurnal yang diterbitkan juga bagus. Sebaliknya, jika seorang editor masih baru pada dunia penerbitan jurnal, maka dapat kita pastikan kalau jurnal yang diterbitkan juga akan memiliki hasil yang kurang bagus. Para editor dan publisher biasanya membuat dewan editor dari orang yang sudah ahli pada tema yang diangkat dari jurnal tersebut. Dan para orang yang sudah ahli yang diangkat pastinya sudah pernah menjadi anggota dari dewan editor beberapa jurnal sebelumnya. Artinya kita harus membuat dewan editor dengan memilih editor yang sudah memiliki pengalaman pada tema yang akan diangkat. Dengan begitu, maka jurnal yang akan diterbitkan akan terbit dengan baik dan benar. Karena editor tersebut sudah tahu apa yang harus diedit pada jurnal tersebut untuk memaksimalkan jurnal tersebut. Para publisher dan editor lah yang memiliki tanggung jawab terhadap ruang lingkup dari jurnal dan kebijakan-kebijakan tertentu dari jurnal tersebut.
Memastikan kalau jurnal tersebut memiliki dampak yang besar terhadap topik yang akan dibahas, dapat disimpulkan kalau publisher dan editor lah yang mengatur kebijakan-kebijakan pada jurnal tersebut, seperti kebijakan untuk tidak mengadakan jurnal, kebijakan plagiarisme terhadap jurnal, serta publisher dan editor juga lah yang memastikan kalau jurnal tersebut memiliki dampak yang hebat pada topik tersebut. Dengan artian, publisher dan editor akan mengedit jurnal tersebut agar dampak yang diberikan semakin maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang meminta dan mengelola kiriman jurnal. Publisher biasanya meminta manuskrip dan meningkatkan jurnal dan hal-hal yang besar lainnya dari jurnal tersebut via koran, email, konferensi, dan sosial media. Manuskrip biasanya dikumpulkan secara daring dengan menggunakan proposal system yang didesain oleh publisher untuk memfasilitasi pengumpulan dan proses peninjauan. Setelah mengumpulkan jurnal dengan bantuan dari para editor, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengatur peer review pada jurnal tersebut. Peer review adalah proses peninjauan kembali yang dilakukan dengan teman sesama peneliti pada topik yang sama untuk memastikan kualitas dari jurnal tersebut. Kualitas dan kecepatan dari seorang untuk mereview sangatlah penting bagi penulis jurnal tersebut maupun membaca jurnal tersebut. Peer review adalah sebuah filter yang memastikan kalau sebuah jurnal itu valid, signifikan, terjamin originalitasnya, dan kualitas yang terdapat pada jurnal itu tinggi. Artinya, proses peer review buat dampaknya terhadap suatu jurnal. Dengan melakukan peer review, maka kita dapat memastikan kalau suatu jurnal memiliki originalitas yang kuat serta memiliki bukti yang valid terhadap topik yang diteliti. Bukan hanya itu saja, peer review juga dapat meningkatkan kualitas dari suatu jurnal dengan meninjau apakah masih ada kesalahan pengetikan pada jurnal tersebut atau tidak. Bahkan setelah dilakukan pendataan terhadap beberapa penulis jurnal, 90% dari mereka setuju kalau proses peer review dapat meningkatkan kualitas dari sebuah jurnal. Oleh karena itu, proses peer review sangatlah penting untuk sebuah jurnal. Tapi dalam hal ini, kita harus tahu juga kalau penerbit bebas dari prasangka yang ada pada proses peer review. Karena penerbit atau publisher itu hanya sebagai orang yang memfasilitasi, yang artinya seorang publisher itu berkebalikan dengan orang yang mengikuti proses peer review. Artinya, apapun yang terjadi, seorang penerbit tidak harus ikut andil pada perbaikan jurnal tersebut karena penerbit hanyalah orang yang memfasilitasi jurnal tersebut. Tapi ada satu pengecualian, di mana seorang penerbit harus ikut serta dalam perbaikan jurnal tersebut. Jika penerbit yang bersangkutan memiliki andil dalam membuat, mempertahankan, dan meningkatkan jurnal tersebut, maka penerbit tersebut harus ikut dalam perbaikan jurnal jika masih ada kesalahan yang terlihat pada proses peer review. Setelah melakukan peer review dan perbaikan, sekarang hal yang kita lakukan adalah mensubmit jurnal yang sudah melalui tahap peer review dan perbaikan. Lalu kita tinggal menunggu apakah jurnal yang diberikan itu diterima atau tidak. Jika jurnal yang kita kirim sudah diterima, maka selanjutnya kita dapat melanjutkan ke tahap produksi. Dari jurnal tersebut, pada tahapan produksi, para publisher akan melakukan beberapa hal pada jurnal tersebut seperti mengedit jurnal tersebut, melakukan pemeriksaan lebih lanjut, menaruh brand dari publisher pada jurnal tersebut, dan melakukan penomoran pada jurnal tersebut. Dan yang terakhir adalah menaruh logo dari publisher tersebut. Setelah melalui proses percetakan atau produksi, maka selanjutnya publisher harus mulai menyebarkan jurnal tersebut.
Menyebarkan jurnal adalah hal yang penting di masa digital sekarang, karena semua jurnal sudah bisa diakses dari internet. Di mana, bila jurnal tidak disebarkan, maka jurnal tersebut tidak akan ada yang membaca, karena semua orang lebih suka membaca di internet. Tapi sebelum itu kita harus tahu kalau penerbitan jurnal secara online terdiri dari dua cara, yaitu penerbitan tradisional dan penerbitan bebas akses. Di mana pada penerbitan tradisional, siapa saja yang ingin membaca jurnal tersebut harus berlangganan terlebih dahulu agar dapat membaca jurnal tersebut. Yang artinya tidak semua orang dapat membaca jurnal yang akan diterbitkan, di mana bisa saja ada orang yang tertarik melakukan penelitian tersebut, tapi karena tidak dapat berlangganan, maka ia mengurungkan niatnya untuk melakukan penelitian tersebut. Berbeda dengan penerbitan tradisional, penerbitan bebas akses hanya memerlukan institusi pengarang untuk membayar biaya kepada publisher tersebut. Dan selanjutnya semua orang dapat mengakses jurnal tersebut secara gratis, sehingga penerbitan bebas akses ini menjadi populer karena bisa diakses semua orang. Penerbitan bebas akses ini membuat semua orang yang ingin melakukan ulang penelitian tersebut dapat melakukannya dengan mudah karena akses yang mudah. Walaupun banyak penyebaran jurnal yang dilakukan secara print, sekarang ini banyak jurnal yang disebarkan secara online. Salah satu tempat penyebaran jurnal secara online adalah Elsevier, di mana pada Elsevier terdapat hampir 16.000 jurnal yang sudah disebarkan. Tapi penting untuk tahu kalau menyebarkan jurnal bukan hanya terbatas pada jurnal online. Ada beberapa penyebaran jurnal lain yang dapat dilakukan seperti Practice Update dan The Lancet. Tahapan terakhir yang harus dilakukan pada proses penerbitan adalah proses pengarsipan dari artikel yang diterbitkan, sekaligus untuk menegakkan kegunaan dari artikel tersebut. Para publisher pastinya memerlukan sebuah arsip dari jurnal yang diterbitkan untuk menjaga agar jurnal tersebut tidak hilang sepenuhnya bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, para publisher bekerjasama dengan beberapa perpustakaan untuk mengarsipkan jurnal tersebut. Pengarsipan juga diperlukan bila suatu saat seorang muda mencari jurnal tersebut. Pengarsipan juga dapat dilakukan dengan mengarsipkannya pada organisasi tertentu. Terdapat pengembangan dan inovasi yang konsisten pada produk baru di bidang penerbitan untuk permudah penelitian dan mengembangkan nilai baru dari informasi ilmiah, di mana pengembangan dan inovasi ini adalah sudah banyaknya teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Dan penelitian dari jurnal bukan hanya mendapatkan informasi ilmiah saja, tapi sudah dapat diperhatikan di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa peningkatan yang dilakukan penerbit kepada jurnal. 1. Yang pertama, penerbit biasanya mengikuti konferensi dan mempromosikan jurnal ilmiah. Artinya, setiap ada sebuah konferensi, seorang penerbit akan selalu mempromosikan jurnal ilmiah yang menarik perhatian dari publisher tersebut. 2. Publisher biasanya memberikan kenalan kepada pembaca tentang jurnal yang baru saja dirilis. Hal-hal yang spesial serta jurnal yang sering dibaca. Dengan menawarkan jurnal kepada pembaca, maka pembaca dapat melihat jurnal apa saja yang baru dirilis, apa saja hal-hal spesial dari jurnal tersebut, dan yang terakhir, pembaca jadi mengetahui jurnal apa saja yang sering dibaca, sehingga
memudahkan pembaca untuk melihat jurnal yang diinginkan, dan juga memudahkan pengarang untuk menambah jumlah pembaca yang membaca dan mempraktikkan isi dari jurnal yang ditulisnya. Lalu yang terakhir, publisher harus memastikan kalau jurnal yang disebarkan ada di abstraksi dan indeks basis data. Seperti Elsevier misalnya. Pada Elsevier, pembaca dapat dimudahkan dengan adanya database bernama Scopus yang dapat membuat pembaca memilih 40 juta artikel dari ribuan penulis yang berbeda-beda.